Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners KPU Maluku Tengah tetapkan daftar pemilih sementara untuk Pilkada capai 303.970 orang. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Maluku Tengah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk Pilkada 2024 mencapai 303.970 orang. DPS itu ditetapkan KPU Maluku Tengah melalui rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan DPS untuk Pilkada serentak 2024. Rapat tersebut berlangsung di kantor KPU Maluku Tengah Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Namailo, Kota Masohi, Minggu 11 Agustus 2024. Daftar pemilih sementara atau DPS itu tersebar di 18 kecamatan, terdiri dari 148.293 pemilih laki-laki dan 155.677 pemilih perempuan. Koordinator Divisi Data KPU Maluku Tengah, Harold Patiasina, mengatakan ribuan pemilih ini terdata di 18 kecamatan, 191 desa dan kelurahan di Bumi Pahma, Hanunusa. Harold juga menjelaskan bahwa jumlah TPS untuk Pilkada serentak kali ini sebanyak 694 TPS. Kata dia, DPS tersebut masih bersifat sementara dan masih bisa dirubah atau disesuaikan sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Selanjutnya, para petugas lapangan di tingkat desa maupun kecamatan akan terus melakukan pemantauan dan perbaikan data sesuai dengan kondisi atau masukan dari masyarakat. Harold mengimbau warga Maluku yang mengetahui dirinya belum terdaftar dalam DPS agar segera melapor ke KPU atau jajaran ad hoc di tingkat desa atau kelurahan hingga kecamatan. Kami ingin menyampaikan bahwa hari penetapan DPS Maluku Tengah itu adalah pada 18 kecamatan, pada 191 desa, pada 694 TPS, dengan jumlahnya adalah 303.970. 303.970 pemilih. Jumlah pemilih laki-laki 148.293, perempuan 155.677. Dan jumlah data pemilih sementara Kabupaten Maluku Tengah untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati tingkat KPU Kabupaten Maluku Tengah itu adalah 303.970 pemilih. Bapak Ibu sekalian, data ini merupakan data hasil posisi sinkronisasi, coklit sinkronisasi, kemudian dilakukan dengan perbaikan penyelesaian data-data anomali dan lain sebagainya sehingga mendapatkan hasil yang tadi, data pemilih sementara yang tadi. Nah, bagi masyarakat yang ingin mengetahui bisa langsung kemudian masuk ke cek DPT online. Cek DPT online itu pasca penetapan DPS, nanti setelah rekap tingkat provinsi, maka dia kemudian akan mutakhir atau real time, dia berubah. Yang sebenarnya mungkin ada orang cek, misalnya dia sudah dicoret TPS yang baru tapi belum, nanti setelah rekap DPS provinsi, yang kemudian rencanakan dari tanggal 15 sampai tanggal 17 nanti, itu kemudian dia akan berubah. Di situ orang bisa mengecek. Kalau orang yang ingin merubah juga bisa lewat DPT, cek DPT online, orang bisa merubah datanya bila orang itu belum terdaftar. Tetapi dengan pasti adalah membuktikan dokumen kependudukannya, karena kita memutari secara de jure otomatis membuktikan soal dokumennya. Jadi ketika dokumennya di Maluku Tengah, ya dia tetap akan berada di Maluku Tengah. Dan kita sinkron dengan data SIAK. Data SIAK itu datanya real time. Jadi kalau banyak juga kendala kita adalah mereka sudah pergi ke tempat lain, sudah pindah domisili, ketika balik mereka tidak merubah lagi domisili mereka ketika balik, sehingga tetap kami tidak bisa masukkan mereka sebagai data pemilih karena data kependudukan mereka masih terdaftar di tempat lain. Untuk itu pada saat DPS HP mungkin ini juga bisa menjadi imbauan untuk kalau yang masih belum merubah dokumen kependudukannya, bisa merubahnya ketika masuk pada tahapan DPS HP. Setelah ini kan download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.